Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah masih dalam suasana Lebaran. Ini hari tanggal 14 Pak. Tasyrik yang ketiga ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi ini hari terakhir. Berarti sudah selesai ya. Tadi terakhir kita takbiran ini sudah hari kelima, sudah hari seperti biasa lagi. Artinya kalau besok mau puasa sudah dibolehkan, karena pada hari tasyrik itu memang diharamkan untuk berpuasa. Jadi batasnya sampai hari Senin. Hari ini, besok Selasa sudah bisa mulai. Jadi malam ini bagi yang mau qadha puasa, mungkin ada yang ketinggalan karena sakit dan seterusnya, besok sudah bisa dilakukan. Dan alhamdulillah juga di masjid kita juga melakukan kurban, dan acaranya alhamdulillah lancar. Kita doakan kepada orang yang berkurban, siapapun hamba Allahnya, supaya kemudian kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi setiap orang yang tidak berkurban tapi ikut berpartisipasi untuk kemudian memudahkan jalan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berkorban, kita doakan juga tidaklah Allah kurangi pahala dan kebaikannya di sisi Allah, dan kemudian nanti bisa menjadi sebagai amal yang memberatkan timbangannya di hari akhirat kelak. Dan kepada panitia kami juga ingin mengucapkan selamat untuk kesuksesan acara. Semoga tahun depan ada peningkatan terus dari sisi pelayanan kurban kepada seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah, insyaallah, amin. Minggu sebelumnya kita sudah membicarakan hukum taharah. Apa itu taharah? Kita sudah jelaskan juga bahwa taharah itu adalah bersuci daripada najis dan hadas. Kita sudah jelaskan juga apa itu najis serta pembagiannya, bahkan cara membersihkannya. Kita juga sudah menjelaskan apa itu hadas, pembagiannya, dan juga cara membersihkan. Lalu kemudian timbul pertanyaan, secara umum apa sajakah media yang bisa digunakan agar kita bisa bersuci? Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin bagi kita mempunyai pemahaman bahwasanya media terbaik yang bisa dilakukan untuk atau digunakan untuk melakukan pembersihan supaya kita bisa mencapai taharah itu dengan menggunakan air. Akan tetapi di dalam hukum Islam, air bukan satu-satunya media yang bisa digunakan untuk bersuci. Di antara media-media yang bisa digunakan untuk bersuci itu diantaranya adalah batu yang digunakan untuk istinja. Istinja itu artinya membersihkan diri dari dari najis, baik itu najis yang keluar dari dubul maupun dari kubul maupun dari dubur, ya, baik dari kubul maupun dari dubur. Kencing itu bisa dibersihkan pakai batu, Pak. Nggak masih harus pakai air. Buang hajat juga bisa dibersihkan pakai batu. Tapi tentu memakai batu ada syaratnya. Nggak cuma pakai batu saja. Pertama, batu itu harus suci. Harus suci. Yang kedua, harus menggunakan 3 batu.
untuk pembersihannya. Kalau menggunakan satu batu, maka harus ada 3 sisi yang suci, di mana jika digunakan salah satu sisinya, maka tidaklah kemudian najis yang di sisi yang lain itu terkena badan. Itu syarat. Kemudian najis tidak boleh merembes di luar tempatnya. Kalau kencing di tempat saluran dalamnya, kalau buang hajat juga di bagian dalamnya itu, di tempatnya, atau di tempat dubur menutup. Kalau sampai merembes, maka tidak lagi sah menggunakan batu. Tidak boleh lagi pakai batu. Sudah wajib menggunakan air. Nah, itu syarat-syarat yang harus dipahami. Tapi kalau dipilih mau menggunakan batu atau menggunakan air, tentu menggunakan air lebih baik. Cuma nanti tiba-tiba ada orang yang suka naik gunung, nggak ada air, nanti gimana tuh? Kencing, buang hajat tidak bisa ditunda, panggilan alam kata orang sekarang. Ya kan? Air kagak punya. Nah, jadi pemahaman terhadap penggunaan batu itu menjadi penting dalam kondisi seperti itu. Nah, media lainnya lagi yang bisa digunakan adalah tanah, yaitu digunakan ketika bersuci daripada najis anjing dan babi. Karena kita tahu mencuci najis anjing dan babi itu selain menggunakan air 6 kali, 6 kali cuci, juga harus menggunakan campuran air dan tanah. Jadi tanah juga bagian dari media bersuci. Kemudian ada lagi media lainnya, yaitu daun-daun yang kasar yang dia punya unsur-unsur yang pahit, seperti daun salam. Digunakan untuk membersihkan kulit binatang atau bangkai. Misalkan di belakang rumah ketemu ada ular gede banget, mati, bangkai kan? Najis, tapi kulitnya mau dimanfaatkan, itu bisa disucikan supaya bisa digunakan. Apa mau bikin ikat pinggang, mau bikin dompet gitu kan, sepatu, itu bisa dimanfaatkan. Tidak boleh menggunakan air, tidak boleh menggunakan air, harus menggunakan daun-daun semacam itu. Jadi ketika dipisahkan dari daging, kulit tersebut digosok utuh seluruhnya dengan daun salam tadi, sampai kemudian daging-daging sisa di atasnya itu lepas, begitu juga dengan lemak-lemaknya. Nanti dia kering sendiri. Hanya nanti ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah jika dijemur, tidak menghilangkan najis pada kulit bangkai jika dijemur, tidak menggunakan daun tadi itu. Tapi mazhab Hanafi mengatakan boleh. Bahkan mazhab Hanafi juga boleh menggunakan api itu untuk supaya mengeringkan, menghilangkan. Nah, sekarang sudah ada fatwa boleh dilakukan atau digunakan juga zat-zat kimia yang mempunyai unsur yang sama. Nah, seperti yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang mengambil kulit itu untuk digunakan sebagai bikin aksesoris ya, seperti sepatu dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nggak yakin ini perusahaannya dari Cina misalkan, apakah zat kimia yang digunakan itu benar-benar yang bisa menghilangkan najis pada kulit bangkai? Karena biasanya itu kan dibunuh binatangnya kan, pasti itu jadi bangkai. Nah, dalam hukum Islam berlaku kaidah, apabila ada keraguan-raguan, maka harus dihilangkan keraguan-raguan tersebut dengan pindah ke hal yang meyakinkan. Jika ragu bahwa itu tidak suci, nggak boleh dipakai. Nah, gitu saja. Berlaku hukum dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragu-ragukan kepada yang tidak meragukan. Saya nggak yakin ini suci. Dompetnya memang bagus, harganya selangit, tapi yang bikin perusahaan luar, ini kulitnya kulit
kulit buaya misalkan. Ini dibunuh buayanya nih, kan najis nih. Tapi saya nggak tahu nih pembersihan kulitnya udah bener apa enggak nih. Kalau saya pakai dompetnya ada di kantong, saya sholat bawa najis, nggak sah kan? Nah, ragu-ragu. Kecuali sudah ada informasi misalkan. Informasinya sudah jelas menggunakan zat ini dan itu bisa mensucikan, maka itu boleh digunakan. Tapi kalau ragu-ragu dan tidak tahu, maka pindah kepada hal yang tidak meragukan. Jadi seperti itu. Sehingga kemudian di dalam kaidah ushul fikih ada sebuah kaidah bunyinya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan kemudaratan itu harus lebih didahulukan daripada mencapai kemaslahatan. Dapat dompet tadi itu maslahat. Tapi karena tidak ragu dengan najisnya itu mafsadah. Menghilangkannya itu lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Nah, jadi seperti itu. Dan tidak boleh menggunakan air. Nah, tidak boleh, nggak sah. Dicuci pakai air itu nggak sah. Nah, media yang terakhir yang sangat masyhur adalah air. Dan ini menjadi media utama dalam banyak hal. Pencucian banyak hal. Ya. Ini media yang utama. Khususnya dalam urusan pribadi personal kita yang menyangkut atau berhubungan dengan hadas. Nah, pertanyaannya kemudian ada berapakah jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci? Karena air itu kan banyak jenisnya, bukan satu. Air tebu boleh nggak Ustaz? Kan nanti ada pertanyaan begitu. Air semangka bagaimana Ustaz? Beli buah semangka banyak, bikin kue, airnya dibuang, tampung 1 ember ternyata buat mandi junub, boleh nggak kira-kira? Nah, gitu kan, daripada dibuang misalkan. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tentu kita harus melihat ada berapa jumlah air. Ingat, air yang boleh digunakan bersuci ya, itu adalah air yang punya sifat penciptaan. Saya ulangi ya. Air yang boleh digunakan untuk bersuci, air yang masih membawa sifat penciptaan. Yang dimaksud sifat penciptaan, air tersebut masih memiliki unsur asli yang diciptakan Allah, belum ada perubahan. Nah, jika kita lihat di muka bumi ini, air yang dalam teori seperti itu hanya ada 7 jenis saja. Hanya ada 7. Jadi kalau ada orang yang tanya, Ustaz, kenapa nggak 8, kenapa nggak 6? Jawabannya hanya 7 itulah yang membawa sifat penciptaan. Maksud sifat penciptaan masih murni dari penciptaan Allah, belum ada perubahan. Cara memahami air yang 7 tadi itu, cara memahaminya 3 yang turun dari langit, dari atas. 3 yang turun dari langit. 2 yang ada di atas permukaan bumi. 2 lainnya ada di dasar bumi, di dalam perut bumi. Itu cara mudah memahaminya. Total semuanya tuh 7. Saya ulangi. 3 yang turun dari atas atau dari langit, 2 yang ada di atas permukaan bumi, 2 lagi atau 2 sisanya ada di dalam perut bumi. Begitu cara memahaminya. Apa yang 3 yang turun dari langit? 1, air hujan. Oh, jelas itu. Jadi tiba-tiba kita nggak punya air di rumah, mau tayamum, hujan, haram tayamumnya. Wajib ditampung air hujan itu. Kalau lagi ada hadas besar dipakai buat mandi wajib. Wuduknya juga pakai itu. Tidak sah bertayamum kecuali sakit, nggak bisa menggunakan air. Karena air hujan itu masih membawa hukum sifat penciptaan. Tapi hati-hati, jangan ditampung dari loteng rumah atau dari atap rumah. Kan biasa itu kan, kita suka nampung dari atap rumah itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu di atap itu ada najis apa tidak. Jangan-jangan ada burung lagi singgah, lagi nikah, pas di loteng rumah kita nikahnya. Kucing juga bersama. Tak terasa najisnya ke bawah air begitu ditampung dari atap rumah. Jadi bagaimana cara menampungnya? Kalau ada tempat khusus silakan, kalau enggak ya langsung dari langit. Taruh ember, agak taruh di tempat yang besar sedikit biar enggak kena tanah, nanti ada ceprakan
Takutnya di tanah itu juga ada najisnya, agak tinggi sedikit ya ditampung airnya. Itu bisa dipakai untuk bersuci, boleh untuk mandi wajib, boleh untuk berwudu. Itu satu. Yang kedua air salju. Yang ketiga air embun. Nah pertanyaannya, apa bedanya air hujan, air salju, sama air embun? Air hujan itu air yang normal, turun dari atas seperti itu sampai ke bumi ya seperti itu airnya. Itu disebut air hujan. Kalau air embun, kata Imam Al-Bajuri, itu ketika di atas dia beku. Ketika di atas dia beku, tapi ketika turun ke tempat kita, ke muka bumi, dia menjadi cair. Makanya sejuk bentuknya itu. Air itu disebut air embun. Kalau air salju di atasnya cair, begitu sampai ke muka bumi menjadi padat. Nah itu dia cara membedakannya. Nah maksud air salju itu apa? Ya kalau misalkan kepadatannya hilang kembali menjadi air, ya bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai buat minum, bisa dipakai buat mandi, bisa. Caranya bagaimana? Ambil aja api, dipanaskan, nanti diamkan, begitu sudah dingin, nah dipakai. Boleh. Jadi tidak boleh kemudian bersandar kepada tayamum ketika masih ada 3 air itu. Nah itu 3 air yang pertama. Kemudian 2 air yang ada di atas permukaan bumi. Apa itu? Sama? Oh enggak, air laut sama air sungai ada di atas. Nah, air laut itu ada di atas permukaan bumi. Artinya dia sejajar dengan posisi kita, bisa diambil. Nah Bapak Ibu berangkat ke pantai, liburan ya, apalagi kayak Idul Adha, Idul Fitri itu liburan. Tiba-tiba hotel tempat tinggal nggak ada air, haram hukumnya mengambil tayamum, pergi ke pantai, ambil wudu. Ustadz asin, jangan diminum, kumur-kumur aja. Kalau nggak kuat ya nggak usah dikumur-kumur, karena kumur-kumur itu juga hukumnya sunnah, begitu. Kalau ngambil tayamum tak sah sholatnya. Nah, begitu. Ke sungai juga sama. Pak pergi kemana misalkan? Ke kota Bogor mungkin ada sungai, lagi gathering ada sungai gitu. Ya nggak sah. Kalau maaf keluar air mani ya tetap wajib mandi. Entah ngambil pakai timba atau loncat ke dalamnya, ke dalam sumur. Ustadz, ke dalam apa namanya sungai. Di tempat saya ada sungai, tapi biasa dipakai jadi toilet umum. Berjajar, berjajar tuh. Itu kalau ada 3-4 orang banyak emas permata itu. Gimana kira-kira, masih boleh nggak ngambil air wudunya di situ? Kalau mengalir boleh. Nah, kalau mengalir boleh, biarkan dulu itu lewat. Nah, wudunya yang di belakang. Jangan yang di depannya, yang di belakangnya. Biarkan dulu lewat. Sah. Tapi saya Ustadz nggak kuat, jijik. Tetap tidak sah tayamum. Wajib ngambil air itu. Karena airnya suci, mensucikan. Udah 2 lagi. Jadi berapa tuh totalnya? 5. 2 yang terakhir ada di dalam perut bumi. Air apakah itu? Sama air mata air. Apa bedanya air sumur dengan mata air? Air sumur itu kalau mau diambil harus diusahakan dengan bentuk penggalian atau penyodotan. Tapi kalau air mata air tidak perlu diusahakan, dia muncul sendiri dari perut bumi ke atas. Nah itu bedanya. Nah, kalau biasanya mata air itu banyaknya kayak di gunung-gunung gitu ya. Nah itu banyak gitu. Itu semuanya air suci mensucikan. Kalau ketemu air begitu, punya hajat, mau kencing, mau buang hajat, atau lagi keluar mani harus mandi, wajib pakai air itu. Tidak boleh tayamum. Kalau tayamum tidak sah. Jadi 7. Air hujan, air salju, air embun, air laut, air sungai, air sumur, air. Ada yang tanya, kenapa 7 enggak 8 atau 6? Gimana cara jawabnya? Kenapa 7? Karena yang 7 itulah yang membawa sifat penciptaan. Nah, maksud sifat penciptaan apa?
sifat asli dari pencipta. Belum ikut campur tangan kita, itu masih murni itu. Maka disebut kalau sudah hilang sifat penciptaan, hukumnya berubah. Hukumnya berubah. Ini air disoling, dibersihkan. Ya kan? Biasanya ini kan air mata air ya, diambil ya, dibersihkan, udah bisa dikonsumsi, bahkan bisa juga dipakai buat wudhu segala macam. Tiba-tiba datang istri kita bikin teh, campurin teh. Sifat penciptaannya sudah berubah. Kenapa? Karena sudah campur teh. Masih sama nggak bisa pakai wudhu? Hah? Boleh nggak mandi wajib pakai air kopi? Ada air kopi kayak kemarin kan, ada acara kurban, panitia rame bikin air kopi 2 ember, 1 ember habis, 1 ember sisa. Kata panitia, daripada mubazir buat dipakai buat wudhu. Bisa nggak? Nah, ini harus dipahami. Maka air yang tadi yang masih dalam bentuk sifat penciptaan itu disebut dengan dalam hukum fikih air suci mensucikan. Dia hakikat pada zatnya itu suci dan juga bisa digunakan untuk mensuci. Dalam istilah fikih disebut air apa? Air mutlak. Air mutlak namanya. Dalam istilah fikih disebut air itu yang kita ambil wudhu di tempat wudhu itu namanya air mutlak. Apa air mutlak? Dia masih membawa sifat penciptaan, hukumnya masih suci mensucikan. Itu yang pertama, pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, ada air yang dia suci pada zatnya, bisa digunakan juga untuk bersuci atau mensucikan, tapi makruh penggunaannya. Tambahannya cuma itu aja, makruh. Tapi kalau masih dipakai tetap sah. Wudhu sah, mandi wajib sah, cuma makruh. Air itu disebut dengan air musyammas. Musyammas. Kenapa disebut musyammas? Dari kata syamsun, matahari. Musyammas artinya air yang sudah terkena paparan sinar matahari. Apa akibatnya? Panas. Airnya panas. Bapak masih ingat nggak kalau buka keran itu tiba-tiba air pertamanya panas? Terasa nggak? Itu disebut air musyammas. Dipakai boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Tapi dalam mazhab Syafi'i sendiri itu diperselisihkan, diperdebatkan. Kata Imam An-Nawawi, enggak, air musyammas itu air mutlak, tidak makruh. Sebagaimana air mutlak yang dia tidak ada kemakruhannya, maka air yang panas tadi juga enggak makruh. Kata Imam An-Nawawi. Itu perbedaan pendapat bahkan di kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Nah, itu air musyammas. Gimana caranya musyammas itu bisa sampai panas? Biasanya karena ada media yang mengalirkan panas. Mana contohnya? Aluminium, ya seperti itu tuh. Dia panas, air ada di dalamnya, akhirnya airnya ikut panas. Biasanya seperti itu. Kalau kita ambil ember taruh di bawah panas matahari, biasanya tetap nggak panas itu airnya. Makanya air laut nggak panas, Pak. Air sungai tidak, air sumur tidak panas, apalagi jumlahnya banyak. Biasanya itu ada mengalirkan. Tapi kalau panas bagaimana Ustaz? 1 ember atau 1 piring ditaruh di bawah matahari panas misalkan. Ya tetap berlaku hukum air musyammas. Ingat, tapi itu perbedaan pendapat. Saran saya, masalah ini tidak perlu diperuncing. Saran saya, kenapa tidak perlu diperuncing? Karena negeri kita ini kaya air.
Bapak pergi ke masjid, buka keran, panas airnya, nggak perlu butuh lama, 5 detik ditunggu selesai itu air panasnya. Betul nggak? Nggak perlu harus nunggu sejam, 5 detik selesai itu air panasnya. Tinggal ngambil air yang dingin yang ada di belakangnya, yang tadi yang panas kembalikan ke habitatnya, ke bumi. Gitu saja, nggak perlu diperuncing. Nah, kira-kira seperti itu. Itu pembagian yang kedua. Air suci mensucikan tapi makruh diguna. Yang ketiga, airnya suci pada zatnya tapi tidak bisa dipakai bersuci. Dalam bahasa sederhana, air suci tidak mensucikan. Dia suci airnya tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Air itu ada 2 model. Satu, air bekas pakai. Air yang bekas pakai. Contoh, ada sahabat kita ngambil wudhu, datang kita tampung, lalu kita pakai lagi air yang tadi untuk wudhu kita, tidak sah. Airnya suci tapi tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Air itu disebut, air bekas pakai itu disebut dengan air mustakmal. Mustakmal digunakan, sudah digunakan tuh air, sehingga nggak boleh lagi kita pakai. Makanya kalau ada orang ambil wudhu, nggak perlu ditampung. Orang mandi wajib nggak usah ditampung, biarin aja kembali ke habitat, karena itu sudah air nanti berlaku pada hukum tayamum. Debu itu saat kita usap, belum lengkap nih sempurna ngusapannya, itu nggak boleh diulang karena sudah tepuk lagi. Berlaku hukum itu nanti pada tayamum. Nanti kita jelaskan insyaallah. Baik, itu yang pertama, pembagian pertama atau jenis pertama untuk bagian yang ketiga dari pembagian air. Yang kedua, air yang sudah berubah sifat karena bercampur dengan zat yang suci. Campur sama kopi, kopinya suci tidak? Suci. Dicampur dengan air mutlak, berubah sifat asli airnya. Airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Air kopi itu suci, Pak. Kena air kopi nggak dicuci, mau sholat silahkan. Tapi kalau dipakai untuk berwudu tidak sah. Nah, air itu disebut dengan air mutaghayyir. Air mutaghayyir. Air yang telah berubah sifat aslinya disebabkan bercampur dengan zat yang suci. Air kopi, air teh, termasuk air bercampur dengan deterjen sabun. Tuh ibu istri kita suka cuci baju anak kecil menggunakan air yang sudah dicampur sabun, nggak sah. Kenapa nggak sah? Airnya suci tapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Gunakan dulu air mutlak, baru nanti dicampur deterjen. Karena deterjen itu suci, ketika dicampur dengan air mutlak berubah sifat asli air mutlak. Airnya disebut air mutaghayyir, tidak boleh digunakan untuk Paham, Pak? Nah, ajarin itu nanti istri di rumah, ajarin anak perempuan di rumah. Tuh kalau cuci baju yang terkena kencing, nah kasih tahu, jangan dimasukkan langsung ke air yang campuran sabun, Mak, di luar dulu. Bilas di luar dulu dengan air mutlak, baru masuk mesin cuci. Mau air nanti sama sabun-sabunnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang pertama jangan langsung ke sana, di luar dulu disuci, supaya dia menjadi suci, karena air sabun tidak lagi suci. Tidak bisa lagi digunakan untuk Dia airnya suci tapi tidak mensucikan, karena air mutaghayyir, berubah sifat. Nah, itu. Banyak yang nggak tahu, ini bahaya nanti. Waduh, saya udah 12 tahun pakai baju kencing terus. Iya. Kenapa? Ya nggak pernah datang ke pengajian. Gitu ya. Sudah. Yang terakhir, air yang bercampur dengan unsur yang najis disebut dengan air mutanajis atau air najis.
Nah, hukum pada air najis dua. Kalau dia kurang dari 2 kulah itu ada yang mengartikan sekitar 219 liter. Ada juga yang di bawah itu sekitar 180 liter. Itu air yang dimaksud dengan air 2 kulah. Kasanya itu kita tahu itu dari mana? Kalau kita pergi ke daerah-daerah, ya, itu masih ada yang menggunakan musolanya ada bak wudhu itu. Pernah lihat ada bak wudhu? Itu biasanya ketika dibikin bak wudhu itu ditakar. Itu sudah 2 kulah apa belum? Kenapa? Karena orang di kampung itu biasanya main celup-celup aja, ya kan? Celup-celup aja, maka ditakar airnya yang 2 kulah itu dibikin gede. Supaya apa? Ketika dicelupin tangannya airnya tidak najis. Karena jika ada najis pada air yang sudah sampai pada 2 kulah, dia tidak akan bisa membuat air tersebut menjadi najis kecuali berubah 3 hal pada air. Apa yang berubah 3 hal itu? Warna, bau, rasa. Oh, bau pesing. Udah mulai itu. Itu airnya sudah najis walaupun lebih dari 2 kulah. Paham ya? Bapak kan punya bak mungkin di rumah. Nah, itu harus diukur itu kira-kira berapa liter itu? Nyampe 2 kulah kah? Ya kira-kira lah sekitar 210 liter, 219 liter diukur tuh. Kalau capai air itu segitu, kalau nanti tiba-tiba cicak, maaf, buang hajat ke situ, jangan takut. Karena sudah sampai 2 kulah, maka tetap boleh digunakan selama tidak berubah warna, bau, dan rasa. Lanjut, ambil wudhu. Karena najis itu kata Rasulullah, la yunajjisuhu syai'un. Kalau airnya sudah 2 kulah kata Rasulullah, la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada satupun yang bisa membuatnya menjadi najis. Itu kata Nabi. Itu ukuran 2 kulah itu. Tapi kalau kurang dari 2 kulah, Ustaz, cuma 100 liter. Oke, cicaknya buang najis, hajatnya ke situ. Cuma 1 doang, Ustaz, kecil, najis. Kenapa? Karena kurang dari 2 kulah. Kuras itu air. Makanya kalau kurang dari 2 kulah jangan dibuka, ditutup. Tutup atasnya, ditutup. Dulu orang-orang di kampung nutupnya pakai seng. Ya kan? Ditutup pakai seng, pojokannya ditaruh kayu gede. Biar nggak terangkat sengnya, nanti takut masuk najis. Sampai gitu dijaga orang dulu. Kenapa orang dulu sampai menjaganya segitu? Karena mereka belajar fikih. Mereka belajar hukum Islam, mereka tahu, makanya mereka lakukan. Orang kita sekarang kenapa jarang peduli? Karena sudah jarang yang belajar fikih. Itu cara memahaminya. Sudah berapa pembagian air berarti? 4. Kita ulangi dulu ya. Maju ke depan, yang ke belakang lupa kan bahaya juga. Nah, apa yang 4 itu? Pertama, air yang suci, mensucikan. Disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu ada 7. Air hujan, salju, embun, sungai, laut, sumur, air mata air. 7 ya. Ini yang masih mengandung sifat penciptaan. Kalau 7 air ini dipakai lalu berubah sifatnya, maka ada perubahan hukum. Maka datanglah pembagian yang kedua, air suci mensucikan, tapi dia makruh digunakan. Disebut air. Nah, kan benar saya bilangin kan, baru bentar udah lupa kan? Makanya wajib diulang. Musyammas itu karena terkena paparan matahari. Biasanya panasnya itu dipaparkan melalui media tertentu seperti aluminium misalkan. Nah, tapi ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan tidak makruh. Nggak usah diperuncing karena kita gampang untuk menghindari air musyammas. Yang ketiga, airnya suci tapi tidak lagi mensucikan. Airnya ada 2. Pembagian airnya suci yang tidak mensucikan itu ada 2 jenisnya. Satu, air yang berubah, air yang sudah digunakan.
Air yang sudah digunakan dia harus dikembalikan ke habitatnya, ke bumi, tidak boleh digunakan ulang. Air itu disebut air mustakmal. Ya kan? Yang kedua, air yang suci, mensucikan tapi bercampur dengan zat yang suci sehingga merubah sifat asli. Seperti air kopi, air tebu. Nah, air tebu itu juga masuk bab itu tuh, air semangka. Ya kalau ada yang bilang air semangka boleh nggak ngambil wudhu? Nggak boleh. Mana kaedahnya? Nih kaedahnya nih. Karena dia air suci yang tidak lagi mensucikan karena bercampur dengan zat yang suci yang merubah sifat asli, sifat penciptaan. Disebut dengan air mutaghayyir. Nah, susah ya? Susah dikit. Nah, insyaallah lama-lama gampang. Nah, mutaghayyir. Sudah. Pembagian yang keempat, air yang dia tersebut bercampur dengan unsur yang najis atau benda yang najis. Disebut dengan air najis atau mutanajis. Nah, air ini ada dua hukumnya. Jika airnya kurang dari 2 kulah, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau di atas 2 kulah, datang kucing berak di situ, di atas 2 kulah, boleh masih dipakai. Selama tidak berubah warna, berubah bau, berubah rasa. 3 itu. Ustaz udah mulai berubah ini. Kenapa? Baunya udah nggak enak. Najis. Tapi 2 kulah, walaupun 2 kulah. Karena apabila merubah 1 dari 3 hal tadi, walaupun 2 kulah tetap menjadi air najis. Gampang kan Pak memahaminya? Terakhir ada yang mengatakan, yaitu Ibnul Qasim Al-Ghazi itu menambahkan pembagian yang kelima. Kata beliau, airnya suci mensucikan tapi haram digunakan. Apa yang dimaksud air suci mensucikan tapi haram digunakan? Air curian. Air curian. Saya nyuri air orang, nyuri aqua atau kayak di warung tuh kan. Aduh, kencing nih kan, kencing sesak, gak punya duit, nyuri, dapat 1 aqua, pakai buat mencucikan. Sah nggak bersucinya? Haram nggak? Haram. Bersucinya sah, dia boleh kemudian pergi sholat, tapi haramnya dapat. Kenapa? Ada pencurian. Begitu juga yang tidak punya izin. Dulu Pak, dulu di Arab, orang sedekah air Pak. Karena negeri Arab itu negeri yang airnya nggak kayak kita banyak. Mereka sedekah air. Yang dimaksud sedekah air diletakkan di tempat-tempat yang dilalui oleh manusia. Diletakkan. Ini untuk minum. Ya, kita jalan ke Pondok Bambu. Begitu nyamsuk ke perbatasan Pondok Bambu sudah ada air di situ buat minum. Orang berhenti di situ minum. Itu sedekah orang itu. Air itu tidak boleh dipakai bersuci sampai diizinkan. Kenapa? Karena air itu prioritasnya bukan untuk bersuci tapi untuk konsumsi minum. Kecuali oleh orang yang meletakkan air tersebut sudah diberi syarat, boleh dipakai untuk bersuci, boleh juga untuk minum, itu baru boleh. Nah, jadi air yang dicuri atau yang tidak dapat izin yang memilikinya, itu air suci mensucikan tapi haram digunakan. Nah, jadi ada berapa total semua air? 5. Yang perfect dari 5 air ini yang urutan pertama tadi, air suci mensucikan, yaitu air mutlak. Ini dipakai buat mandi, oke. Dipakai buat wudhu, mantap. Ya, nah, ini air ini. Mau cuci pakaian boleh, mau cuci motor kena najis, oke. Nah, ini air yang mutlak ini. Ingat, kalau bukan air mutlak, maka ada tambahan hukum. Tambahan hukum itu bisa dari yang masih ada kesahihannya, tapi juga bisa membatalkan penyucian. Seperti kasus air campur sabun tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Itu terkait dengan air. Nah, insyaallah minggu depan kita bahas satu lagi pembahasan kira-kira apa saja dan bagaimanakah cara bersuci dari najis dan hadas, khususnya pada saat kita mau mengerjakan
sholat. Nah, oh mungkin najis sudah ya, najis sudah, mungkin hadas saja. Ada mandi wajib, ada wudhu, dan ada tayamum. Nah, itu mungkin pembahasan minggu depan. Untuk malam ini cukup membahas tentang media yang digunakan saja. Semoga pemahaman ini bisa membuat kita nanti pelaksanaan ibadahnya, pelaksanaan persuciannya juga menjadi maksimal di rumah. Kita masih ada waktu berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, mungkin ada yang bertanya. Siapa? Ya silakan Bapak. Alat-alat yang untuk menambah gaji, tas, tinggal dan macam-macam proses dari negeri-negeri yang non-muslim. Saya mengaku ini haram semua ini, karena meragukan proses pengerjaan. Yang kedua, industri laundry yang tadi itu orang masuk macam-macam, jadi kayaknya waktu mengerikan juga. Laundry massal itu kan enggak. Iya, paham. Jadi yang pertama terkait dengan industri yang tadi itu ya, bikin sepatu kulit, dompet kulit, kita katakan kalau sudah diperjelas oleh pemerintah maka itu menjadi sah, dan sudah ada fatwanya Pak, bahwa jika menggunakan zat kimia pada masa sekarang ini penggunaan kulit itu menjadi suci. Jadi saya tidak bisa langsung menjawab di sini yang mana boleh, mana tidak boleh, karena itu harus ditanya kepada MUI. Karena di MUI itu ada datanya. Jadi nggak mungkin saya sampaikan dan saya tidak memiliki data. Jadi tidak bisa juga kita katakan semuanya haram. Jadi memang harus kita tanya ke MUI karena MUI sudah mengeluarkan. Karena itu ada. Kemudian terkait dengan masalah laundry. Nah ini kalau laundry ini tergantung kita nih. Kita yang bawa ke tempat laundry ya dipisahlah yang najis sama yang tidak najis. Atau di rumah yang najis dibersihkan dulu sendiri. Nah, bersihkan dulu sendiri baru dibawa ke laundry. Jangan langsung dimasukkan dengan kencing anak atau kencing orang tua, masukin satu ke laundry itu. Karena kan dia nggak suci kan. Nah, sehingga kemudian bisa mengotori baju lainnya karena dia media air itu bisa membawa najis. Maka saran saya kepada jemaah, bersihkan dulu sebelum dicuci dengan sabun. Itu aja dulu. Nah, itu. Tapi kan di rumah tangga kita seperti itu. Tetangga kita yang lain belum tentu. Oh iya. Berarti ini jadi PR bersama kalau begitu. Apa PR kita? Ngasih tahu masyarakat kita tentang hukum ini. Yang sudah tahu wajib nyampein ke yang tidak tahu. Saya kan nggak mungkin ngedor setiap pintu. Bu, kalau kan jadi sulit kan? Jadi gitu Pak kan? Iya. Saya kan jadi sulit kalau ngedor pintu semua rumah di sini. Maka jadi kewajiban kita bersama. Kewajiban nih bukan hanya ke keluarga tapi juga ke tetangga untuk saling menceritakan, menyampaikan hal ini. Saya kira begitu Pak Haji ya. Nah itu ya sama-sama nanti ya disampaikan ke masyarakat terkait hal ini. Ya silakan. Saya kan juga kalau ini keran mati itu saya suruh itu ada di luar itu ada keran orang gitu. Saya mau buat saya buka. Keran orang tuh maksudnya apa Pak? Ada keran di luar kali. Gak izin. Hah? Enggak, itu di mana kejadiannya? Sekarang ini saya karena kerannya suka mati. Saya mau wudhu jam 3 mau sholat hajat kan orang belum tidur baru bangun orangnya, tapi memang kerannya di luar. Oh, minta izin Pak besok. Nah, habis pulang dari sini, ini habis sholat nanti, habis sholat Isya, Bapak ke rumah itu dulu, jangan ke rumah sendiri dulu. Nah, kasih tahu sama yang punya rumah, Pak, itu malam-malam saya jam 3 sering make, mau diizinin karena ini kan keran-kerannya Bapak, ya kan, mohon diizinin, siapa tahu nanti malam-malam boleh ya Pak ya. Nah, Bapak nanti pulang habis sholat Isya, jangan ke rumah sendiri dulu, ke rumah Bapak itu. Buat minta izinnya kalau bisa seumur hidup. Jadi besok-besok nggak usah minta izin lagi. Nah, gitu Pak ya.
Gitu. Nah, minta izin. Kan jadi mudah tuh kalau ngaji kan jadi tahu hukumnya kan. Nah, insya Allah lah. Insya Allah pasti diizinin, saya yakin. Saya kira itu aja Pak semua. Sudah azan Isya, kita mau melaksanakan sholat berjamaah. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان